Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, modul kita hari ini bertemakan Aku Sayang Bumi dengan topik air, udara, dan api. Kita ambil subtopik hari ini adalah air. Teman-teman ikuti ya. Pada hari ini kita akan belajar apa saja sih ragam air, manfaat dari air, potensi bahaya air, dan pencemaran air, serta bagaimana upaya menjaga lingkungan yang berkelanjutan. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita doa dulu ya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, saksikan video ini ya. Air sangat penting bagi seluruh kehidupan yang ada di bumi. Sampai saat ini, air hanya dapat ditemukan di bumi saja loh, dan tidak ada di planet lain. Lalu dengan air yang sebanyak itu, kira-kira dari mana ya air itu berasal? Salah satu sumber air yang sering digunakan manusia adalah air pegunungan. Air pegunungan adalah cairan jernih yang tidak berwarna, tidak berasa, dan juga tidak berbau. Selain itu terdapat di permukaan atau di celah bebatuan di bawah tanah pegunungan. Salah satu sumber air yang lain adalah air sumur. Air yang keluar langsung dari dalam tanah setelah digali mencapai batas kedalaman tertentu. Dan tadi adalah dua contoh dari berbagai macam sumber air yang ada. Lalu sebanyak sumber air itu, kira-kira manfaatnya apa sih untuk kehidupan manusia? Manfaat yang pertama dan yang paling penting adalah untuk diminum. Nah, tahukah kamu, orang dewasa membutuhkan antara 3 liter sehari atau setara dengan 13 cangkir. Sedangkan untuk perempuan dewasa hanya membutuhkan 2,2 liter atau setara dengan 9 gelas cangkir setiap harinya. Nah, ayo sekarang aku, siapa yang jarang minum air? Biasakan minum air yang cukup ya, karena dengan minum air yang cukup akan membantu kalian lebih semangat untuk menjalani kegiatan sepanjang hari loh. Dan selanjutnya adalah menyiram tanaman. Rata-rata tanaman perlu disiram setiap 2 atau 4 hari sekali. Tanaman yang kecil butuh lebih sering disiram daripada yang berukuran besar loh. Dan kalian juga harus rajin-rajin menyiram tanaman ya. Karena dengan menyiram tanaman, tanaman tersebut akan mampu menghasilkan oksigen yang kita hirup dengan proses fotosintesis. Dan selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah mandi dan juga bersikat gigi. Dengan mandi, kita akan menjaga kesehatan sistem peredaran darah dan juga sistem imun loh. Selain itu juga dapat memperlancar sistem pernafasan juga. Dan yang tidak kalah penting adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan jantung juga loh. Untuk sikat gigi adalah untuk membersihkan sisa makanan. Selain itu juga menghilangkan bau mulut. Dan yang terakhir adalah mencegah gigi berlubang. Dan 4 hal tadi adalah contoh manfaat air yang sangat berguna bagi kehidupan manusia dan juga makhluk lain yang ada di bumi loh. Tapi ternyata air tidak hanya memberikan manfaat tapi juga bisa menjadi bencana loh. Lalu apa saja sih bencana yang dapat ditimbulkan oleh air? Yuk langsung saja kita bahas. Contoh bencana yang pertama adalah bencana banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang sering terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Kalian tahu nggak sih, kalau misalnya tercatat ada 1928 bencana banjir di Indonesia dari periode 1 Januari hingga 30 Agustus 2020. Wow, banyak banget ya. Kalau misalnya tadi adalah bencana karena terlalu banyaknya air, ini malah kebalikannya loh, yaitu adalah bencana kekeringan. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan atau evaporasi. Kalau sudah terjadi seperti ini, tanaman-tanaman akan banyak yang mati dan makhluk hidup akan kesulitan untuk mencari air untuk diminum dan juga kegiatan lain. Dan tadi adalah penjelasan singkat mengenai air, seperti pengertiannya, asal air, manfaat air, dan juga bahayanya air. Begitu saja, sampai jumpa. Teman-teman sudah menyaksikan video tadi ya, bagaimanakah air, manfaat air. Nah, itu bisa teman-teman ulang terus videonya supaya teman-teman lebih memahami. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan macam-macam air seperti yang dikatakan dari video tadi juga. Ragam air atau macam-macam air itu ada air hujan, air laut, air sumur,
air sungai, dan air mata air, yaitu air gunung ya. Nah, ini adalah macam-macam ragam air. Selanjutnya manfaat air. Nah, teman-teman tahu kan air manfaatnya adalah yang satu untuk minum, juga untuk mencuci baju, untuk mandi, mencuci piring, air juga untuk memasak dan untuk membersihkan rumah. Nah, banyak sekali ya manfaat air. Lalu apa saja manfaat air? Bisa juga untuk tanaman, untuk minum hewan ternak. Banyak ya teman-teman, Allah menciptakan air untuk makhluk yang hidup di dunia. Kita ucapkan syukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Nah, selain itu teman-teman, kita sudah mengenal nih manfaat-manfaat air. Ada juga bahayanya loh. Bahaya air juga yang terlalu melimpah dapat menyebabkan banjir. Bahaya sekali ya teman-teman. Air yang menggenang juga dapat menjadi sarang jentik nyamuk. Itu tentunya sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Nah, makanya jangan sampai membiarkan air tergenang terlalu lama karena akan menjadi tempat bertelurnya nyamuk-nyamuk sehingga nanti akan menimbulkan penyakit buat kita. Nah, air yang tercemar oleh zat-zat kimia juga dapat menyebabkan keracunan dan penyakit. Itu sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Juga air yang mengalir terdapat di permukaan daratan bisa menimbulkan erosi seperti longsor seperti itu ya. Nah, itulah bahaya dari air. Oh iya teman-teman, kita kalau turunnya hujan, sebaiknya kita membaca doa turun hujan supaya ya air yang diturunkan oleh Allah itu menjadi manfaat buat kita, bukannya menjadi bahaya. Nah, teman-teman tahu kan doa hujan? Ayo kita baca sama-sama. Doa turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Turunkanlah hujan yang bermanfaat. Amin ya Allah. Nah, teman-teman, hari ini belajarnya tentang air perlu teman-teman praktekkan di rumah ya. Bagaimana sih upaya menjaga lingkungan yang berkelanjutan untuk kehidupan kita? Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan, buanglah pada tempatnya. Lalu rajin-rajinlah membersihkan saluran air, baik itu di sekitar kita, misalnya ada selokan, itu rajin dibersihkan ya. Lalu yang ketiga, menjaga kelestarian alam dengan cara ya seperti tadi ya teman-teman, jangan menebang pohon sembarangan. Nah, juga yang keempat, membuat sumur resapan. Itu bagus sekali untuk mencegah terjadinya banjir. Lalu yang kelima, memperbanyak ruang terbuka hijau. Artinya suruh banyak menanam nih teman-teman. Nah, yang keenam, menanam pohon atau tanaman di area sekitar rumah kita. Nah, bagus ya, apakah teman-teman suka menanam? Nah, yang 7 membuat lubang biopori. Nanti pada pertemuan selanjutnya Ibu akan mengajarkan tentang bagaimana membuat lubang biopori. Dan teman-teman juga sebelumnya bisa belajar nanti sama mama di rumah ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Teman-teman jangan lupa terus belajar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.
Sampai jumpa lagi.